Saya Ika Khairunisa. Saya Maria Kusumistaro. Saya Diva. Saya Nurni Adityanti. Indonesia adalah bangsa majemuk yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Kekayaan tersebut menjadikan negara ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, suku dan budaya di Indonesia tersebar. Salah satunya yaitu suku Sunda yang merupakan kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa. Suku Sunda memiliki ragam budaya yang menjadi identitas mereka. Sejarah singkat suku Sunda. Suku Sunda adalah suku bangsa yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Mereka memiliki istilah Tatar Pasundan yang mencakup sebagian besar wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan sebagian wilayah barat Jawa Tengah. Populasi suku Sunda secara signifikan juga dapat ditemukan di wilayah provinsi lain di Indonesia dan di luar negeri. Asal-usul suku Sunda bermula dari keturunan bangsa Austronesia atau ras Mongolit yang berasal dari Taiwan dan Hawaii. Nenek moyang mereka melakukan migrasi menuju Filipina hingga sampai di Pulau Jawa sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Suku Sunda memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Mereka dikenal memiliki budaya yang kaya, termasuk seni tari, musik, dan bahasa. Bahasa Sunda memiliki 6 dialek yang berbeda, dan beberapa masyarakat Sunda, terutama yang tinggal di perkotaan, tidak lagi menggunakan bahasa Sunda secara penuh dalam percakapan. Suku Sunda juga memiliki sejarah yang panjang, dengan kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397. Mereka memiliki sistem kepercayaan yang unik, yang tidak seperti kebanyakan suku lain, dan memiliki agama asli yang disebut Sunda Wiwitan. Nah, sekarang bahasa Sunda. Bahasa Sunda merupakan bahasa yang diciptakan dan digunakan oleh orang Sunda dalam berbagai keperluan komunikasi kehidupan mereka. Tidak diketahui kapan bahasa ini lahir, tetapi dari bukti tertulis yang merupakan keterangan tertua berupa prasasti yang berasal dari abad ke-14. Prasasti yang dimaksud ditemukan di Ciamis dan ditulis di batu alam dengan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Diperkirakan prasasti ini ada beberapa buah dan dibuat pada masa pemerintahan Raja Prabu Niskala Watukancana pada tahun 1397 sampai 1475. Dapat dipastikan bahwa bahasa Sunda telah digunakan secara lisan oleh masyarakat Sunda jauh sebelum masa itu. Bukti penggunaan bahasa Sunda kuno secara tertulis banyak dijumpai dalam bentuk naskah yang ditulis pada daun lontar, denau, kelapa, dan nipah yang berasal dari zaman abad ke-15. Tampak sekali bahwa bahasa Sunda dimasuki kosakata dan dipengaruhi struktur bahasa Sanskerta dari India. Setelah masyarakat Sunda mengenal, kemudian menganut agama Islam dan menegakkan agama Islam di Cirebon dan Banten sejak akhir abad ke-16. Hal ini merupakan bukti masuknya kosakata Arab ke dalam kebendaharaan bahasa Sunda.
Nah, selanjutnya ada kesenian daerah yang khas dari suku Sunda. Lagu tradisional Sunda yang terkenal yang pertama ada Manuk Dadali, yang kedua Bubui Bulan, yang terakhir ada Tokecang. Nah, selanjutnya kesenian yang paling terkenal adalah wayang golek, yaitu sandiwara wayang kayu yang populer ke mancanegara. Nah, masyarakat suku Sunda juga memiliki tarian tradisional yang khas. Yang pertama ada tari jaipong dan tari topeng. Selanjutnya ada alat musik. Di suku Sunda juga memiliki alat musik tradisional, yaitu angklung dan calung. Alat musik angklung sendiri dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan alat musik calung dimainkan dengan cara dipukul. Nah, di Sunda juga terdapat baju adat nikahan. Antara lain yang pertama ada Sunda Siger, yang kedua ada Sunda Putri, dan yang terakhir ada Sukaputra. Nah, kali ini kita mengenal pakaian adat Jawa Barat yuk. Pakaian adat ini sering dipakai oleh masyarakat suku Sunda. Kita mulai dari pakaian adat yang dipakai laki-laki ya. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada celana warna hitam yang terbuat dari kain belugu atau bludru. Celana ini dihias dengan sulaman berwarna emas pada sisi bawah. Lalu, di bagian tengah, laki-laki akan memakai baju atau jas yang warnanya hitam dan terbuat dari kain bludru. Jas ini juga dihias dengan sulaman benang emas di bagian ujung lengan. Jas hitam ini juga dilengkapi dengan jam atau arloji berantai emas di sakunya. Terakhir, di bagian atas, laki-laki memakai ikat kepala yang disebut dengan bendu. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah, perempuan memakai kain batik. Biasanya, kain batik yang dipakai adalah motif rereng. Lalu, di bagian tengah, perempuan memakai baju kebaya warna hitam yang terbuat dari kain bludru. Kebaya ini juga dilengkapi dengan manik-manik dan sulaman benang berwarna emas. Untuk aksesorisnya, ada bros yang akan dipasang di bagian tengah atau baju kebaya. Di bagian atas, rambut perempuan akan disanggul, lalu dihias dengan tusuk konde berwarna emas. Nah, ini dia pakaian adat Provinsi Jawa Barat. Sekian dari kelompok kami. Salam. Kumaha barudak? Well.